jujur Bapak Ibu, jangankan baca surat Al-Baqarah, kita ngaji Quran setahun berapa kali? Bisa jadi setahun sekali aja. Nah, tapi ini kita dipesan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh sering-sering membaca Al-Quran. Terutama kita baca surat Al-Baqarah, kemudian disempurnakan dengan surat Ali Imran. Sebab kedua surat ini merupakan surat istimewa. Surat yang paling panjang dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah. Nah, jadi habis Al-Baqarah kemudian Ali Imran. Nah, ini surat ini istimewa. Nanti di hari kiamat, orang yang istiqomah membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini di hari kiamat, di saat matahari dekat, orang kepanasan, nah surat ini akan datang dalam bentuk burung yang banyak yang bikin naungan. Jadi orang kepanasan sebab matahari dekat, dekatnya di atas kepala. Sebagian para alim menafsirkan bahwa dekatnya matahari di atas kepala itu bukan berarti mataharinya didekatkan sejengkal ditaruh di atas kepala orang, akan tetapi sinarnya dilipat gandakan panasnya oleh Allah sehingga seolah-olah matahari itu tepat berada di atas kepala manusia. Saat itu orang semua kepanasan, menderita. Kita sekarang matahari jauh aja panas. Ini matahari sinarnya dilipat gandakan oleh Allah seolah-olah di atas kepala kita. Nah, tapi saat itu ada orang-orang istimewa. Di antaranya adalah orang yang istiqomah baca surat Ali Imran dan Al-Baqarah, di mana surat itu akan datang dalam bentuk seekor burung yang jumlahnya sangat banyak sehingga membentuk naungan. Jadi kita nggak kepanasan, adem kita. Nah, ini baru orang dia baca surat Al-Baqarah dengan Ali Imran. Gimana kalau orangnya hafal surat tersebut, mengamalkan isinya, disampaikan kepada orang lain? Makanya dalam hadis yang lain, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada umat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, inna syaitana yafiru minal baitil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah, akhrajahu Muslim. Menurut riwayat Imam Muslim, ini ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Nah, ini istimewa surat Al-Baqarah ini, sangat luar biasa. Ini baru surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Gimana kalau misalnya orang itu hafal Al-Quran 30 juz? Bukan cuma Ali Imran dan Al-Baqarah yang diamalkan, tapi 30 juz Al-Quran dihafal dan diamalkan. Seperti santri-santri kita ini yang lagi ngapal Quran ini istimewa. Nanti di akhirat, ya, anak-anak yang menghafal Al-Quran ini akan diperintahkan oleh Allah, iqra warattil wartaqi. Terus kamu baca Quran itu. Terus kamu baca dengan suara yang indah dan merdu. Sebab apa? Derajatmu nanti itu seiring dengan banyaknya ayat yang kamu baca. Jadi kalau anak kita ngaji, ngapal Quran ini Bapak Ibu, ini nanti setiap ayat yang dibaca itu akan menjadi wasilah orang tuanya derajatnya makin tinggi di surga. Jadi nanti mungkin ada orang yang ketika hidup di dunia dosanya banyak, dosanya lebih berat dari gunung kalau ditimbang, saking banyaknya. Tapi dia heran, sebab apa? Sebab kok kedudukannya tinggi di akhirat? Dari mana ini? Bahkan diberikan mahkota khusus yang terangnya lebih terang dari sinar matahari kalau ada dalam rumah. Ini kan matahari jauh ini, tapi sinarnya mampu menembus dasar lautan. Gimana kalau misalnya matahari itu ada di dalam rumah kita? Nah, mahkota yang diberikan oleh Allah kepada para penghafal Al-Quran itu lebih terang daripada sinar matahari yang ada di dalam rumah kita. Jadi kalau matahari ditaruh di rumah kita, itu tentu cahayanya super terang. Nah, mahkota yang diberikan oleh Allah kepada orang tua yang anaknya hafal Quran, mengamalkan isi Al-Quran, itu cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari yang ada di dalam rumah kita. Nah, ini keistimewaan